Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indaryati Oktavia dengan NIM 190202008 dari Program Studi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri yang mampu melakukan aktivitas fotosintetik. Bakteri sulfur hijau, yaitu Azotobacter vernelleni, adalah diazotorof gram negatif yang dapat memperbaiki nitrogen saat tumbuh secara aerob. Bakteri aerob atau oksigenik memiliki organ tambahan yang dapat membuat penempatannya berwarna hijau dan dapat melakukan fotosintesis dan juga memiliki dinding sel yang tebal dan tidak tahan pemanasan. Warna hijau pada organisme fototrofik disebabkan memiliki semacam klorofil yang disebut dengan bakterial klorofil. Susunannya hampir menyerupai klorofil yang memiliki alkohol hidrofobik yang membantu dalam fotosintetik membran. Klorofil dapat menyerap spektrum warna hijau, dapat diserap pada gelombang 680 dan 480 nm. Sedangkan untuk penyerapan spektrum warna merah pada gelombang 8870, 905, 590, dan 360 nm. Setiap bakteri oksigenik yang berbeda memiliki struktur yang berbeda untuk penyerapan gelombang warna. Untuk mengetahui fotosintesis Azotobacter vernelleni ialah aliran elektron dalam fotosintesis oksigenik melalui dua fotosistem yang saling berinteraksi, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 atau PSI, klorofil disebut dengan P700 yang menyerap cahaya pada panjang gelombang. Sedangkan fotosintesis 2 yang disebut dengan P680 yaitu menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih pendek. Fototrops oksigenik menggunakan cahaya untuk menghasilkan baik ATP dan NADPH. Dua elektron ini akan timbul dari pemisahan air menjadi oksigen dan elektron. Jalur aliran elektron dalam fototrops oksigenik menyerupai huruf Z terbalik pada sisinya dan menguraikan apa yang disebut skema fotosintesis. Potensial reduksi molekul klorofil P680 di fotosistem 2 hingga menjadi sangat elektropositif, bahkan lebih positif dibandingkan pasangan O2 atau H2O. Ini memfasilitasi langkah pertama dalam aliran elektron oksigenik, pemisahan air menjadi oksigen dan elektron. Selanjutnya, energi cahaya mengkonversi P680 menjadi duktor kuat yang mereduksi peofitin atau klorofil A dikurangi atom magnesiumnya kurang lebih 0,5 F. Sebuah elektron dari air kemudian disumbangkan ke molekul P680 yang teroksidasi untuk mengembalikan reduksi potensialnya semula. Dari peofitin, perjalanan elektron kemudian memulai beberapa membran pembawa EO9 semakin positif yang mencakup kuyonan, sitokrom, dan protein yang mengandung lembaga disebut plastokianin yang terakhir menyumbangkan elektron ke fotosistem 1. Elektron diterima oleh pusat reaksi klorofil ke fotosistem 1 P700 yang sebelumnya menyerap energi cahaya dan menyumbangkan elektron, yang pada akhirnya akan mengarah pada reduksi NADP. Kemudian, elektron ditransfer melalui beberapa intermediate, lalu diakhiri dengan reduksi NADP menjadi NADPH.
Mekanisme ini untuk sintesis ATP disebut fotofosforilasi non-siklik karena elektron tidak kembali ke siklus untuk mereduksi P680 teroksidasi, tetapi digunakan dalam reduksi NADP. Namun, ketika energi reduksi mencukupi ATP, juga bisa diproduksi dalam fototrops oksigenik oleh fotofosforilasi siklik. Hal ini terjadi karena elektron dari poredeksin kembali masuk ke dalam transport elektron rantai yang menghubungkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemudian ada namanya itu pasif transport. Pasif transport ini yaitu ada difusi sederhana di mana pengangkutan paling sederhana yang tidak memerlukan bantuan. Kemudian ada namanya yaitu aktif transport. Aktif transport ini dibantu oleh pompa proton yang menggerakkan substansi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, membentukkan energi sehingga disebut dengan aktif. Baiklah, hanya sampai sini penjelasan video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.